Real Madrid sedang mempersiapkan operasi Galacticos Jilid 3 di musim panas ini. Florentino Perez selaku presiden ingin mengulang kejayaan mega proyek andalannya itu. Namun, ada yang berbeda dengan operasi Galacticos kali ini. Perez tidak gencar melakukan PDKT. Para pemainlah yang bakal merengek minta main di Real Madrid. Operasi Galacticos Jilid 3 yang dipersiapkan Florentino Perez bersama Real Madrid boleh jadi beda. Tapi kualitas bintang yang didatangkan bukan kaleng-kaleng. Fondasi mega proyek ini bahkan sudah kelihatan tajinya di musim 2023-24. Lantas seperti apa mengerikannya rancangan Galacticos Jilid 3 yang berpotensi sapu bersih gelar musim 2024-25? Sebelum menyaksikan videonya, jangan lupa subscribe channel Starting 11 Moment dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi-informasi menarik dan terupdate seputar dunia sepak bola. Kejayaan Real Madrid yang kita saksikan sekarang tidak lepas dari peran seorang Florentino Perez. Presiden Real Madrid ini adalah otak utama di balik ciamiknya penampilan pasukan Madrid putih selama ini. Perez adalah orang yang totalitas dalam mengelola Real Madrid, dan ketotalisannya itu tertuang dalam sebuah mega proyek gagasannya, proyek Galacticos. Sejak pertama kali maju sebagai kandidat orang nomor 1 di Real Madrid, Galacticos menjadi sesuatu yang digembar-gemborkan Perez kala itu. Alhasil apa yang dijanjikan Perez berhasil memberi harapan buat para pendukung Madrid. Perez memenangkan pemilihan presiden Real Madrid pada tahun 2000 dan menjabat sampai tahun 2006. Sempat lengser dari kursi orang nomor 1 Madrid pada tahun 2006 akibat kritikan fans yang menilai Perez hanya menjadikan Madrid sebagai ladang bisnis. Pria 77 tahun itu tidak gentar. Perez maju lagi menuju pencalonan presiden Madrid pada 2009. Pria kelahiran 8 Maret 1947 berhasil memenangkan pemilihan tersebut karena dua kandidat lainnya mundur sebelum pemilihan. Proyek Galacticos yang selalu digembar-gemborkan Perez dalam setiap kampanyenya menjelang pemilihan presiden baru Real Madrid selalu terrealisasi. Perez tampaknya tidak peduli berapapun uang yang harus ia keluarkan untuk mewujudkan skuad impian. Galactico adalah bukti dari sebuah totalitas seorang Florentino Perez. Kendati proyek Galacticos Real Madrid adalah proyek yang paling berhasil, pada mulanya proyek ini adalah sebuah kegagalan. Ketika pertama kali tercetus di era-era awal kepresidenan Perez, Galacticos menghadirkan bencana. Datangnya bintang-bintang sepak bola era 2000 hingga 2006 ternyata malah mengantar Perez ke pintu keluar. Terinspirasi dari Real Madrid era 50-an, Perez memboyong semua bintang yang bisa ia dapatkan pada periode pertama kepresidenannya. Zinedine Zidane, Luis Figo, David Beckham, Ronaldo Nazario, semua ia datangkan ke Santiago Bernabeu. Perez saat itu punya dua tujuan, membuat Real Madrid tampil bagus di atas lapangan, serta menyelamatkan klub dari krisis keuangan. Kedatangan beberapa bintang seperti Luis Figo dan Zidane sempat membuat fans optimis. Namun para fans mencium gelagat aneh ketika Madrid mendatangkan David Beckham dan Michael Owen. Bermula dari sana muncul anggapan bahwa Perez hendak menjadikan Real Madrid sebagai ladang bisnis semata, karena Beckham dan Owen sebenarnya tidak dibutuhkan skuad. Pemecatan beberapa pelatih termasuk Vicente Del Bosque pada akhirnya membuat niat Perez menjadikan Madrid sebagai ladang bisnis makin kentara. Pasca musim 2002-2003, Madrid mengalami paceklik gelar. Ironi inilah yang mengantar Perez ke pintu keluar. Sang presiden mundur tepat pada bulan Februari 2006. Kegagalan proyek Galacticos Jilid 1 serta kegagalannya sebagai presiden di periode pertama tidak membuat Perez gentar. Pria asal Spanyol itu kembali maju untuk pemilihan presiden El Real pada 2009. Gembar-gembornya saat kampanye masih sama, yakni merealisasikan proyek Galacticos yang selalu ia banggakan. Berkaca dari kegagalan Jilid 1, Perez kini banyak belajar. Proyek Galacticos Jilid 2 menjadi proyek yang cemerlang. Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, Ricardo Kakak, Xabi Alonso, dan seabrek nama lain didatangkan. Total anggaran yang dikeluarkan Real Madrid untuk formasi Galacticos ini mencapai 400 juta euro atau berkisar 5 triliun rupiah. Namun berbeda dengan proyek Galacticos Jilid 1 yang sempat menghasilkan puasa gelar, Galacticos Jilid 2 justru memberi segudang prestasi.
Total ada 5 gelar La Liga yang telah diboyong Los Blancos di era Galacticos Jilid 2. Di Liga Champions, mereka total mengamankan 6 gelar yang menggenapi catatan trofi UCL mereka menjadi 15 trofi. Era Galacticos Jilid 2 adalah era yang paling bersinar buat Real Madrid. Sayangnya, era itu sebentar lagi berakhir. Luka Modric menjadi satu-satunya anggota Galacticos Jilid 2 yang masih bertahan. Sementara nama-nama lain yang seangkatan dengannya seperti Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Karim Benzema hingga Toni Kroos tercatat sudah tidak lagi membela Panji Al Real. Sadar bahwa era Galacticos Jilid 2 berada di penghujung eksistensinya, Florentino Perez kembali meluncurkan strateginya. Galacticos Jilid 3 telah dipersiapkan sang presiden jauh-jauh hari. Proyek ini punya tujuan yang sama dengan pendahulunya, namun Galacticos Jilid 3 juga menjadi proyek regenerasi dan pemugaran skuad Real Madrid. Bermula di penghujung musim 2022-23, Real Madrid berburu pemain-pemain muda berbakat ke seluruh penjuru Eropa, bahkan dunia. Hasilnya, mereka berhasil menemukan beberapa di antaranya: Jude Bellingham, Aurelien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, dan masih banyak nama lain didatangkan ke Santiago Bernabeu. Setelah musim 2023-24 berakhir, Real Madrid makin ambisius mendatangkan talenta-talenta hebat di luaran sana. Terbaru, Kylian Mbappe yang berhasil didapatkan raksasa sepak bola asal Spanyol tersebut. Mbappe menandai dimulainya era baru Real Madrid dan proyek ambisius Galacticos Jilid 3 mereka. Faktanya, meski pemain-pemain muda berbakat telah didapatkan, proyek Galacticos Jilid 3 masih belum berhenti. Regenerasi yang diharapkan Perez untuk skuad Real Madrid belum sepenuhnya rampung. Ada sejumlah lini yang kekuatannya perlu ditambah, dan Perez bertekad untuk menuntaskannya segera. Galacticos Jilid 3 menjadi sebuah proyek yang sangat ambisius buat Real Madrid. Walau tujuannya sama seperti dua proyek terdahulu, pendekatan yang dilakukan Al Real sangat berbeda. Kali ini Real Madrid berhasil memancing para pemain untuk datang ke Bernabeu tanpa harus mengeluarkan upaya yang besar. Real Madrid dengan segala hingar-bingarnya telah menjadi magnet dengan daya tarik luar biasa buat sebagian besar pemain. Tidak ada yang sanggup menolak pesona klub asal ibu kota tersebut. Gaji berlimpah, serta yang paling utama, kesempatan meraih gelar di level tertinggi menjadi sesuatu yang terasa terlalu indah untuk disia-siakan. Tak perlu jauh-jauh, saga transfer Kylian Mbappe bisa menjadi contoh bagaimana Real Madrid melakukan pendekatan berbeda untuk Galacticos Jilid 3. Mbappe memang sudah lama menjadi incaran Madrid. Namun, Madrid tidak akan pernah bisa memboyong Mbappe kalau sang bintang tidak punya niatan merapat ke Bernabeu. Setelah tarik ulur yang melelahkan, Madrid sempat hampir menyerah mengejar talenta kelahiran 20 Desember 1998 itu. Namun, Mbappe memberi titik terang buat Madrid. Bintang timnas Prancis itu enggan memperpanjang kontraknya bersama PSG. Alhasil Madrid berhasil mendapatkan jasanya, bahkan tanpa mahar sama sekali. Karena para target incaran sendiri yang merengek minta main di Madrid, pada akhirnya raksasa Spanyol ini bergerak dalam diam. Tidak perlu ada gembar-gembor berlebihan soal siapa target yang akan didatangkan. Yang penting pada akhirnya pemain itu mendarat dengan selamat ke Bernabeu. Sekali lagi, pendekatan baru ini menjadi bukti kejeniusan seorang Florentino Perez. Banyak yang mengira kalau Mbappe adalah finalisasi proyek Galacticos Jilid 3. Artinya setelah Mbappe tidak akan ada lagi bintang yang didatangkan Real Madrid ke Bernabeu. Namun kenyataannya tidak demikian. Mbappe hanya salah satu awalan untuk sesuatu yang lebih besar ke depannya. Seperti yang sudah dibahas, Real Madrid tidak perlu susah payah mengeluarkan bujuk rayunya kepada setiap pemain yang diinginkan. Para pemain sendiri yang ngebet ingin bergabung dengan klub raksasa Spanyol ini. Bursa transfer musim panas belum berakhir, ini artinya masih banyak waktu untuk berburu bagi Real Madrid. Setelah Mbappe, Madrid dikabarkan sedang kepincut dua talenta Bundesliga, Alphonso Davies dan Florian Wirtz. Davies menjadi nama yang paling mencuri perhatian karena saga transfernya yang mirip dengan Mbappe. Sang pemain kabarnya tak kunjung memperpanjang kontraknya di Bayern dan sedang menunggu kesempatan bermain di Madrid. Siapapun nama yang masuk radar Real Madrid di bursa transfer musim panas ini, yang terpenting Los Blancos tidak perlu mengeluarkan banyak upaya bahkan biaya.
Tampaknya musim 2024-25 akan menjadi akhir perburuan Madrid melengkapi skuad Galacticos Jilid 3-nya. Namun dengan bursa transfer yang masih terus berjalan, sah dikatakan kalau proyek ini belum selesai dan masih terus berjalan. Membahas latar belakang Galacticos Jilid 3 rasanya kurang lengkap kalau tidak membahas komposisi pemainnya. Madrid saat ini memiliki skuad yang luar biasa. Skuad Carlo Ancelotti bahkan akan kelihatan makin mewah dengan tambahan nama-nama lain di dalamnya, termasuk Mbappe. Di sektor penjaga gawang, Thibaut Courtois masih jadi andalan. Mantan kiper Chelsea dan Atletico Madrid itu akan dilapis Andre Lunin yang juga tampil mengesankan dan jadi aktor utama di sektor penjaga gawang selama absennya Courtois akibat cedera. Maju ke sektor bek tengah, Madrid punya 4 pilar tangguh. Antara lain Antonio Rudiger, David Alaba, Eder Militao, dan Jesus Vallejo. Untuk sektor bek kiri dan bek kanan, Madrid masing-masing punya 2 pemain. Sektor ini menjadi sektor yang kelihatannya masih lemah dan perlu diperkuat. Pasalnya, pos bek sayap masih diisi pemain-pemain senior saat sektor-sektor lain sudah diregenerasi. Penghuni sektor bek sayap antara lain Ferland Mendy, Fran Garcia, Dani Carvajal, dan Lucas Vazquez. Sektor gelandang menjadi sektor yang paling kentara telah mengalami pemugaran. Sepeninggal Toni Kroos, hanya Luka Modric yang masih bertahan sebagai pemain senior sektor ini. Sisanya pos tengah Madrid diisi pemain-pemain muda seperti Camavinga, Tchouaméni, Bellingham, Fede Valverde, Dani Ceballos, dan Brahim Diaz. Maju ke pos paling depan, sektor serang menjadi sektor yang paling ditakuti. Area ini juga telah mengalami pemugaran, selayaknya area tengah. Vinicius Junior dan Rodrigo menjadi awal regenerasi area serang Madrid. Opsi serang Los Blancos kini makin beragam dengan hadirnya sejumlah kekuatan tambahan seperti Endrick, Mbappe, dan Hwani. Kedatangan Kylian Mbappe ke Real Madrid secara sah telah mengungkap misteri komposisi lineup raksasa Spanyol dengan proyek Galacticos Jilid 3 mereka. Skuad Madrid saat ini menjadi yang paling mengerikan di antara klub-klub Eropa lainnya. Dengan materi bertabur bintang, bukan tidak mungkin Madrid akan menguasai Eropa lagi dalam beberapa tahun mendatang. Berkaca dari era Galacticos Jilid 2, Real Madrid berhasil mengumpulkan trofi demi trofi bersama Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan. Sekarang, giliran Vini Junior dan rekan-rekannya yang mempersembahkan gelar. Kesuksesan itu menjadi sesuatu yang sangat mungkin karena potensinya sudah kelihatan jauh-jauh hari. Bisa dibilang skuad Real Madrid di musim 2023-24 adalah skuad yang telah diregenerasi. Mayoritas nama yang ada di dalam lineup si putih adalah nama-nama baru yang mungkin tidak familiar buat para fans Madrid era lampau. Namun meski skuad ini adalah skuad regenerasi, Madrid tetap berhasil membawa pulang trofi. Kesuksesan memboyong Liga Champions pada musim 2023-24 menjadi bukti sahih bahwa kekuatan Real Madrid masih ditakuti, kendati skuad mereka kebanyakan sudah diganti. Musim 2024-25 akan ada tambahan kekuatan lagi, termasuk Kylian Mbappe. Dengan skuad demikian, bukan tidak mungkin Madrid akan semakin menancapkan dominasinya di Eropa. Itulah dia ulasan mengenai proyek Galacticos Jilid 3, sebuah mega proyek yang menarik minat banyak pemain dan berpotensi memboyong semua gelar ke Real Madrid. Bagaimana menurut football lovers? Apakah skuad Madrid yang dibangun dengan Galacticos Jilid 3 adalah skuad yang bisa memenangkan semua gelar? Tulis jawabanmu di kolom komentar ya.